Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya seringkali merasa heran sekali terhadap sebagian warga masyarakat, sebagian saudara kita yang selalu masih mencaci maki, membuli Pak Jokowi sebagai presiden kita. Bahkan beberapa mahasiswa sampai hari ini masih akan ada agenda melakukan demo. Yang terkadang kalau kita lihat dari substansinya, demo yang diadakan ini juga agak sedikit kurang pas dalam pandangan saya. Yang pertama terkait dengan wacana presiden diperpanjang hingga 3 kali misalnya. Jelas-jelas bahwa yang melontarkan ide gagasan bukan Pak Jokowi, namun yang selalu mendapatkan tembakan, bulian itu Pak Jokowi. Kemudian juga kenaikan harga-harga yang ada, misalnya kenaikan harga Pertamax, yang jelas-jelas bahwa kita memiliki kebijakan apabila harga BBM khususnya Pertamax yang tidak disubsidi itu merupakan harga pasar. Pemerintah tidak akan memberikan subsidi karena itu merupakan segmen dari masyarakat kelas menengah atas. Kenyataannya Pertalite tidak naik. Kemudian masih ada lagi beberapa kenaikan yang sempat juga menjadi bahan pembicaraan adalah minyak goreng, kemudian harga-harga komoditas alam yang memang secara umum faktornya adalah faktor-faktor eksternal. Saya tidak mengerti hal ini ya, mengapa ya seorang Jokowi yang merupakan pekerja keras dari rakyat biasa dan ingin agar rakyatnya menjadi sejahtera karena dia merasakan betul betapa sulitnya menjadi orang yang miskin. Maka dia berfokus bagaimana membangun negara Indonesia ini menjadi negara yang makmur. Infrastruktur dibangun di mana-mana. Kemudian berbagai macam sarana prasarana, fasilitas umum disediakan dengan lebih baik. Namun di sisi lain memang tidak bisa kita pungkiri ya, ada masyarakat-masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi ini. Yang mengatakan bahwa dirinya sulit mencari pekerjaan, hidup semakin susah dan sebagainya. Mengapa saya mengatakan bahwa lontaran-lontaran yang disampaikan oleh sebagian kecil masyarakat ini mestinya tidak perlu terjadi ya, kalau kita menyadari betapa era hari ini adalah era keterbukaan. Semua orang memang bebas berpendapat, namun mari coba kita jujur. Pembangunan yang semula sentralistik hanya di Pulau Jawa sekarang merata ada di mana-mana. Kita pun bisa merasakan transportasi antar kota, antar pulau lebih mudah. Kalau dulu saya dari Solo ke Jakarta menggunakan transportasi darat butuh waktu 12 jam. Itu minimal. Ya, sekarang dengan adanya tol maka Solo Jakarta seolah-olah bukan tempat yang jauh. Demikian pula kalau saya ingin berpergian ke tempat-tempat yang lain, sangat terbantu dengan adanya akses tol. Bukankah ini juga karena pembangunan yang gencar yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Kebetulan secara pribadi saya pun mengenal beliau, walaupun tidak dekat sekali ya, pada kenyataannya bahwa beliau
saya mengenal dengan baik betapa Pak Jokowi ini seorang yang sangat santun, namun tegas dalam mengambil sebuah kebijakan. Pertama saya mengenal beliau sekitar tahun 2006, waktu itu ada pameran Expo Pembangunan di Wonogiri. Saya selaku dosen yang ditugaskan oleh Unisri untuk mewakili kegiatan Expo di Wonogiri. Kemudian beliau itu mewakili Asmindo, Asosiasi Mebel Indonesia. Pertama kali saya bertemu dengan beliau sangat santun sekali, mengenalkan dengan rendah hati bahwa dia adalah tukang kayu. Saya masih ingat waktu itu. Kemudian perjumpaan yang berikutnya dengan beliau adalah ketika 2007, ini pertama kali ada pilkada di kota Solo. Kemudian beliau mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Kebetulan waktu itu saya bekerja di Citra Emas, lembaga terkait dengan pengembangan soft skill. Saya waktu itu bergabung dengan Citra Emas, memberikan pembekalan kepada tim sukses dari Pak Jokowi. Namun juga, sekali lagi ya, saya bukan berpihak pada salah satu. Waktu itu saya menerima tidak hanya dari tim Pak Jokowi, kami juga mendampingi tim dari lawannya, yaitu Pak Purnomo. Saya juga sempat memberikan pembekalan tentang bagaimana strategi dalam menghadapi pilkada. Sehingga apa yang saya sampaikan ini bukan karena saya tim sukses, bahkan saya sama sekali tidak terdaftar sebagai tim sukses. Ya. Namun saya sebagai pribadi mengenal betapa dia bekerja dengan sangat keras, orang yang visioner sekali. Kemudian pada waktu beliau menjadi wali kota, saya orang yang sangat vokal, menyampaikan kritik saran. Ya, saya mencermati beberapa kebijakan-kebijakan beliau yang saya pandang itu terlalu ngoyo-woro mengada-ada. Ya, ternyata apa yang saya kritik ini, ya saya yang kurang bisa menjangkau pola beliau. Ya, saya jujur, ya beliau orang yang sangat visioner, sementara saya hanya melihatnya pada sisi-sisi dimensi jangka pendek. Kemudian dalam perkembangannya, entah dari mana, kemudian saya diminta menjadi Ketua Dewan Pengawas PD BPR Bank Solo, yang notabene merupakan salah satu pengurus bank milik pemerintah kota Solo, di mana Pak Jokowi sebagai wali kotanya. Waktu itu kondisi Bank Solo dalam kondisi sangat memprihatinkan, karena asetnya itu baru sekitar 14 miliar. Keuntungannya masih sangat kecil, namun yang tinggi adalah kredit bermasalah, kredit macet. Mencapai hampir 34% waktu itu, bayangkan. Modal di store dari Pemkot 3 miliar, yang macet 2,9. Nah, dalam hal ini tentunya kami sebagai Dewan Pengawas selalu berkomunikasi dengan beliau. Dan apa yang beliau katakan terhadap tim kami Bank Solo? Bank Solo harus dikelola dengan profesional. Jangan mau dicampuri oleh siapapun juga, baik yang di sini dan yang di sana. Tegas sekali beliau. Ya. Sehingga waktu itu beliau kemudian juga menugaskan kepada kami untuk mencari direktur utama secara transparan, terbuka, menggunakan pihak ketiga.
Sehingga pada waktu itu kemudian kami membentuk tim untuk menseleksi calon direktur Bank Solo yang dulu namanya Bank Pasar. Dan apa yang terjadi, langkah-langkah yang saya lakukan ini dipandang oleh sebagian parlemen bahwa saya bekerja tidak independen. Nah, sehingga kemudian muncullah beberapa orang yang tidak sepakat dengan apa yang saya lakukan. Kemudian hal ini terdengar oleh media, dan media kemudian mengkonfirmasi kepada Pak Jokowi. Apa yang dikatakan Pak Jokowi? Saya percaya pada tim saya. Begitulah support dari beliau ketika kita memang sudah bekerja dengan totalitas. Bahkan pada waktu pembangunan gedung Bank Solo ini, beliau memonitor langsung setiap saat, berkunjung langsung yang tanpa protokoler. Ya, bisa jadi pada waktu-waktu tertentu, malam hari, sore hari, siang hari, beliau langsung melihat. Ingin memiliki kota Solo ini, dia ingin punya bank yang gedungnya megah, ya, punya kantor bank yang berwibawa luar biasa. Nah, sehingga kalau Anda ke Solo, Anda bisa melihat sekarang fisik Bank Solo ini merupakan era dibangun pada Pak Jokowi. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang lain yang sangat luar biasa. Betapa beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam bekerja dan selalu meminta pandangan-pandangan sebelum mengambil keputusan. Orangnya tegas, mau menampung aspirasi, namun satu hal, beliau itu orang yang tidak bisa didikte. Ya, tidak bisa didikte. Maka saya sangat heran ketika ada sebagian masyarakat, bahkan mahasiswa yang mendemo ya terkait dengan apa yang telah beliau lakukan. Barangkali Anda tidak sepakat dengan saya, silakan saja. Namun itulah sekelumit apa yang saya ketahui dari seorang Jokowi. Apabila Anda tidak sepakat, tentu itu hak saudara. Namun saya ingin memberikan pandangan-pandangan kepada kita sekalian. Marilah kita bersyukur saat ini memiliki seorang pemimpin yang bekerja dengan tulus ikhlas, yang tanpa lelah memikirkan bagaimana membangun Indonesia dengan lebih baik lagi. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.